Dan aku pikir itu adalah bagian daripada ketidakdewasaan diriku. Jadi artinya aku merasa bahwa ini tuh beda. Kenapa aku beragama sekarang Islam? Ini tuh beda. Tapi semakin aku belajar, aku semakin mengerti bahwa sebenarnya ini adalah sama sebenarnya. Oh, ada kesamaan. Ada kesamaan banyak sekali. Makanya tadi ketika Pak Pendeta bilang bahwa karya keselamatan itu dilakukan dengan takut dan gentar. Itu persis di dalam Al-Qur'an. Jadi berdoalah pada Tuhanmu dengan tadoruan wa khufyah. Jadi tadoruan itu artinya apa ya? Dengan penuh rasa khawatir, wa khufyah dan takut. Itu berarti kan sama kan ya, ada sesuatu yang sama. Artinya ada beberapa hal yang kalau kita lihat sebenarnya ketika di dalam Kristen diwartakan, misalnya di dalam Islam ternyata juga ada kata-kata hampir mirip. Karena memang ya ini berasal daripada satu satu miskat yang sama, satu sumber yang sama. Lalu kemudian tadi misalnya ketika ada orang yang seperti Tuhan menurunkan kayak tali ya. Iya, ini kan penggambaran. Itu dari mana? Pak Pendeta, apa analogi aja? Analogi. Di dalam Al-Quran itu tepat kata-katanya literally tali. Wow, wa'tasimu bihablillah. Jadi berpeganglah kalian pada tali agama Allah. Pada tali Allah. Secara literal pada tali agama Allah. Tapi tidak membuat beliau muslim kan dengan analogi tadi. Justru itu. Saya pikir gini. Tolong. Kita udah dikit. Tolong. Aku khawatir dia membaca Al-Quran. Iya. Betul. Kita tanya dulu. Apakah pendeta pernah membaca Al-Quran? Pernah baca. Jadi berpeganglah kalian pada tali Allah tadi. Dan tadi terus pendeta ngelanjutin tadi kalau sana ada orang yang dia sudah punya tiket, tiba-tiba terus kemudian dia di hari akhir nanti ketika dia misalnya bertemu dengan Tuhan, terus Tuhan bilang pada dia, kamu merasa kamu udah melakukan karya-karya keselamatan nih, tapi ternyata kamu tuh justru jadi orang-orang yang merugi. Itu juga ada di dalam Al-Quran ceritanya itu. Dibaca sama orang-orang Muslim tiap hari Jumat nih, Suratul Kahfi. Kata Allah di situ ada orang-orang yang paling merugi, yaitu mereka yang ketika di dunia merasa bahwa dirinya melakukan kebaikan demi kebaikan, padahal mereka melakukan sesuatu yang sangat buruk sekali. Contoh ketika dia merasa bahwa dirinya paling benar, sehingga dia merendahkan orang lain. Dia merasa itu adalah sesuatu yang baik. Padahal ini adalah perbuatan yang paling dibenci sama Tuhan kan gitu. Betul. Nah maka ini adalah perasaan-perasaan yang dia pikir ini adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang on point, sesuatu yang agamis. Padahal sebenarnya dia melakukan sesuatu yang justru dibenci sama Tuhan. Kontradiktif. Nah itu kalau di dalam Islam pembatal keimanan tuh. Ada beberapa pembatal keimanan. Iya. Makanya sebenarnya semua orang-orang Muslim sebenarnya semakin dia beriman, dia semakin takut sebenarnya. Karena takut itu adalah rasa yang muncul ketika orang tuh beriman. Iya. Jadi katanya Rasul tidak akan dikumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Bagi orang-orang yang takut dengan Allah di dunia, maka dia akan merasa aman terhadap Allah di akhirat. Tapi kalau dia merasa aman daripada Allah di dunia, karena dia tadi merasa segala macam dia bisa lakukan, dia merasa aman daripada Allah, dia pasti takut sama Allah nanti di akhirat. Harusnya begitu.